merasa paling bisa, merasa gak butuh yang lain. Itu sombong. Gereja kepalanya satu. Iblis kepala berapa? Bertanduk. Apa itu manifestasi kesombongan? Jangan sampai demi membangun pelayanan kita hancurin pelayanan orang lain. Jangan sampai bangun jemaatku, kamu ganggu jemaat orang lain. Jangan sampai untuk menunjukkan apa yang kamu rasa kamu dapat dari Tuhan, kamu seruduk sama Tuhan yang lain. Gereja gak punya tanduk, yang punya tanduk setan. Cuma 10 tanduk, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Gereja punya 1 mahkota, yang ditinggikan hanya Yesus, yang dapat glory hanya Yesus, yang dapat kemuliaan hanya Yesus. Yang nomor 3, hati-hati dengan mempromosi diri sendiri. Gereja gak bisa bersatu. Gereja sikut sana sikut sini, tendang sana tendang sini, nanduk sana nanduk sini, yang ditinggikan nama sendiri. No, itu bukan gereja yang Yesus bangun. Gereja yang Yesus bangun, mau aku dilihat, mau gak dikenal, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Satu wajah Yesus Kristus. Glory. Kalau kita ngerti ini, saudara, kita akan terancam dengan pelayanan orang lain. Pelayanan orang yang semakin besar, kita bisa God bless you. Orang yang didekati, God bless you. Orang yang dikenal, God bless you. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan terus dan tetap melayani Tuhan. Hati-hati nih, saudara. Karena ini siasat iblis dari zaman ini. Dan ekornya hati-hati, saudara. Ekor itu bicara di belakang, nggak kelihatan. Kita hamba-hamba berjaga dari zaman ini. Apa yang tersembunyi hari ini belum tentu tersembunyi besok. Apa yang saudara dan saya berasa sembunyikan bulan ini belum tentu tersembunyi bulan depan. Tetapi saudara dan saya harus jaga apa yang nggak kelihatan. Api turun di gereja saudara, bukan apa yang dilihat orang lain. Api turun waktu Anda motong korban, mempersembahkan korban di altar, gak ada orang. Saudara, kita bikin acara bagus pas Natal sama Paskah, praise God. Tapi yang membuat api Tuhan menyambar bukan apa yang terjadi di sini, tapi ada orang-orang yang berdoa siang dan malam, malam dan siang, siang dan malam, malam dan siang, siang dan malam, malam dan siang. Karena apa yang gak kelihatan, nilainya bisa lebih mahal dari apa yang kelihatan. Kalau pelayanan saudara dan saya mungkin gak kelihatan hari ini, praise God. Meskipun gak terlihat, belum tentu gak dalam. Anda bisa lihat akar, tapi gak ada akar. Semua hanya menikmati bunga dan buahnya, tapi gak ada yang pernah lihat akar. Gak ada yang pernah bilang, wah akarnya bagus. Tapi gak ada akar. Yang Tuhan sedang cari di hari-hari ini adalah kedalaman doa di kaki Yesus, mencari wajah Tuhan. Saudara, kita lakukan yang lain good, perlu. Sebab pelayanan tidak bisa maju kalau nggak ada kepemimpinan dan manajemen yang bagus. Tapi jika kita tidak kembali ke apa yang tidak kelihatan, apa yang diseret sama setan, orang-orang yang dalamnya rontok tapi luarnya kelihatan bagus. Ekornya menyeret sepertiga dari. Ini nubuatan buat akhir zaman. Semakin banyak hamba-hamba Tuhan, jadi kita bisa termasuk loh yang akan berjatuhan seperti ini. Masalahnya apa? Bintang-bintang yang terseret tidak menancap di mahkota Sang Yesus Kristus kepala gereja. Saudara ada siapa jadi bintang lepas atau bintang yang tertanam di bawah otoritas Yesus? Untuk tertancap di dalam otoritas Yesus ada harganya. Anda kepingin bikin bisa nih, tapi Tuhan Yesus bilang no. Yang dia incer
yang ada di dalam rahim? Apa yang naga itu mau? Menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tapi katakan sama-sama puji Tuhan. Katakan sama-sama puji Tuhan. Ayat yang kelima. Kalau saudara ada tepat di dalam hati Tuhan, Anda tepat ada di dalam rencana Tuhan, saudara dan saya mau tunduk di bawah kepemimpinan arahan tuntunan Yesus. Saudara dan saya mau memperhatikan apa yang mungkin tidak kelihatan, tapi akarmu dalam dengan Tuhan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan negara besi. Dan tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini gambaran apa? Gereja yang tertanam, gereja yang tertancap, gereja yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan, gereja yang mau merendahkan hati, gereja yang mau sama-sama, gereja yang mau menahan di tengah-tengah kesakitan, gak mau menyerah, berkata Tuhan, bukan kehendakmu tapi kehendakmu yang jadi, bukan visimu tapi visimu yang jadi. Maka siapa yang lahir? Yesus anak Allah yang hidup akan dikenal dari hidupmu, dikenal dari pelayananmu, dikenal dari gerejamu. Dan saudara dan saya punya akses berdiri di hadapan tahta Allah yang kudus. Di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah penyakit sampah, di tengah-tengah keadaan yang tidak kondusif, perempuan itu lari kepada Nuh, di mana telah, katakan sama-sama, telah disediakan. Amin. Gereja yang ada di hati Tuhan, di tengah-tengah masa yang paling mengenaskan, yang paling serem sekalipun, sudah ada tempat persembunyian, sudah ada tempat penyediaan, supaya ia dipelihara oleh Tuhan. Saya kasih tahu, waktu saudara melahirkan visi Tuhan, waktu engkau mengandung visi Tuhan, waktu engkau dan aku memutuskan di Pastors Conference ini, aku gak mau cari yang lain, aku gak mau tergoda dengan yang lain, aku gak mau tergoda dengan apa yang orang katakan, tapi aku mau tetap setia, aku mau kejar apa yang menjadi mimpi Tuhan dan bukan mimpiku. Semua kebutuhan saudara dan saya